Bab VI. Mekanisme merawat pasien. Prosedur perawatan pasien. Menangani pasien bukan suatu pekerjaan yang mudah. Seorang terapis dalam menerapi pasien harus mengetahui jenis penyakit yang diderita pasien. Untuk itu seorang terapis harus melakukan tindakan-tindakan untuk memperoleh data yang akurat tentang ihwal penyakit pasien. Setelah dapat dipastikan penyakitnya, maka barulah menentukan terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang terapis berpatokan pada prosedur perawatan yang mencakup anamnesa, analisa, pemeriksaan, diagnosa dan terapi. Anamnesa ialah wawancara atau tanya jawab antara terapis dengan pasien untuk mengetahui riwayat latar belakang penyakit pasien pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk berwawancara dengan pasien yang bersangkutan. Terapis bisa melakukan wawancara dengan anggota keluarganya, misalnya orang tuanya, putra-putrinya dan lain-lain. Keadaan yang tidak memungkinkan terapis mengadakan tanya jawab apabila diantaranya penyakit yang diderita pasien sangat serius, pasien anak-anak, pasien mengalami stres atau gangguan jiwa pasien. Pasien yang mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas, sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga terapis mengalami kesulitan untuk melakukan tanya jawab. Analisa bila pasien mengeluh sambil memegangi pinggangnya kemudian diikuti dengan keluhan kencingnya sering terganggu, lalu terapis menganalisa daerah sekitar pinggang pasien. Pinggang terasa sakit dan kencing sering terganggu, menunjukkan bahwa letak anatomis organ-organ sistem genitourinaria berada di sekitar pinggang. Dengan demikian analisa ialah menguraikan mencocokkan keluhan pasien yang sesuai dengan letak anatomis organ dan gejala yang nampak pemeriksaan. Setelah mengadakan anamnesa dan menganalisa, untuk selanjutnya terapis perlu pula mengadakan pemeriksaan kondisi pasien sesuai dengan keluhannya. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan di laboratorium di samping pemeriksaan fisik diagnostik dan bila dianggap perlu harus dilaksanakan juga pemeriksaan radiologis setelah mendapatkan gambaran mengenai penyakit, keadaan fisik maupun psikis penderita. Maka terapis akan mendapatkan lukisan yang hampir tepat tentang keadaan jaringan tubuh yang terganggu. Pemeriksaan ialah melakukan pembuktian tentang kondisi pasien dengan mempergunakan peralatan medis yang bertujuan untuk mengetahui penyakit secara akurat. Diagnosa. Setelah melakukan anamnesa, analisa dan pemeriksaan, maka seorang terapis telah memperoleh data yang lengkap tentang kasus suatu penyakit yang mencakup sebab, gejala, organ-organ yang terganggu dan stadium penyakit yang diderita. Maka selanjutnya terapis menentukan jenis penyakit yang diderita pasien. Diagnosa ialah menentukan penyakit pasien sesuai dengan data yang telah diperoleh dari prosedur perawatan sebelumnya terapi. Setelah mendiagnosa suatu kasus penyakit tertentu, maka terapis dapat melakukan perawatan pemulihan penyembuhan dengan tepat tanpa disertai rasa was-was. Apabila terapis melakukan pengobatan tanpa didahului dengan anamnesa, analisa, pemeriksaan dan tanpa diagnosa, maka sangat dimungkinkan terjadinya salah langkah dalam menerapi sehingga bukan kesembuhan yang dihasilkan, namun justru menambah penderitaan pasien karena sakit yang dideritanya makin bertambah parah. Terapis hendaklah melakukan perawatan pemulihan penanganan suatu kasus penyakit yang sesuai dengan diagnosanya. Sikap atau posisi pasien ketika menjalani perawatan. Ketika menjalani perawatan dengan sistem pijat terapi zona dan terapi meridian, sikap atau posisi pasien bergantung pada daerah atau bagian-bagian tubuh yang dirawat. Pasien bisa mengambil sikap atau posisi duduk, tidur terlentang, telungkup dan sebagainya. Untuk pemijatan pada titik-titik nyeri di daerah kepala, posisi yang terbaik adalah posisi duduk. Pemijatan pada daerah punggung, bokong, paha bagian belakang, maka posisi yang terbaik adalah telungkup. Sedangkan pemijatan pada permukaan tubuh sisi anterior dan daerah refleks pada kaki, sikap atau posisi yang terbaik adalah terlentang. Jenis terapi yang diberikan oleh terapis juga turut menentukan posisi pasien ketika diterapi.
Perawatan dengan terapi zona, pasien cukup mengambil salah satu posisi yang terbaik dari posisi-posisi yang dapat dilakukan, misalnya, tidur terlentang atau duduk bersandar dengan kedua kaki diseloncorkan. Sedangkan perawatan dengan terapi meridian, pasien dapat mengambil posisi yang bervariasi tergantung pada meridian-meridian yang akan dirawat, dipijat. Sikap atau posisi pasien ketika menjalani perawatan terapi zona. Sikap atau posisi pasien pada waktu di terapi yang paling baik adalah sebagai berikut: tidur terlentang. Kedua tangan berada lurus di sisi tubuh. Otot-otot dikendurkan dan pikiran tenang atau rileks. Pakaian dilonggarkan. Kedua telapak kaki berada di ujung tempat tidur. Sikap atau posisi di atas disebut sikap sempurna atau sikap anatomis. Posisi tidur terlentang, dengan kedua tangan diluruskan di sisi tubuh, otot-otot kendur dan relaksasi dimaksudkan memperlancar peredaran darah sehingga pemijatan pada refleks-refleks tertentu mudah dilakukan tanpa menimbulkan ketegangan. Hal ini diperlukan karena pemijatan pada daerah refleks menimbulkan efek berupa rasa sakit. Pakaian yang dilonggarkan dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman pada pasien ketika sedang menjalani terapi. Selain itu, dengan melonggarkan pakaian dapat menghindari kelembaban kulit. Sebab selain menimbulkan rasa sakit, terapi zona atau pemijatan pada daerah refleks dapat berakibat pasien banyak mengeluarkan peluh. Kedua telapak kaki berada di ujung tempat tidur dimaksudkan untuk memudahkan terapis dalam melakukan pemijatan serta dapat memeriksa secara seksama keadaan refleks-refleks pada daerah kaki pasien. Letak refleks-refleks pada daerah kaki cukup banyak dan cukup rumit. Untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemijatan dibutuhkan acuan yang tepat, yaitu posisi kaki pasien berada di depan terapis. Kecuali dengan sikap sempurna sebagaimana diuraikan di atas, pasien bisa mengambil posisi lain misalnya duduk bersandar dengan kedua kaki diseloncorkan dengan telapak kaki berada di depan terapis. Akan tetapi, sikap atau posisi yang terbaik adalah sikap anatomis sebagaimana yang telah disampaikan. Meskipun demikian, jika keadaan ruang terapi tidak memungkinkan karena tidak tersedianya tempat tidur, maka pasien dapat mengambil sikap duduk dengan kedua kaki diseloncorkan di hadapan terapis. Sikap atau posisi pasien ketika menjalani perawatan terapi meridian. Pada saat menjalani terapi, pasien dapat mengambil posisi yang sesuai untuk keperluan kemudahan pemijatan. Ada beberapa posisi yang dapat dilakukan, yaitu tidur telentang, tertelungkup dan duduk di tengah-tengah tempat tidur. Ketiga posisi di atas merupakan posisi yang baik jika pengambilannya berdasarkan masing-masing pemijatan. Berikut ini posisi pasien yang sesuai dengan bagian-bagian tubuh yang dipijat. Sikap sempurna, yaitu sikap atau posisi pasien ketika menjalani perawatan terapi zona, yaitu tidur terlentang dengan kedua tangan lurus di sisi tubuh dan sebagainya. Perawatan yang dilakukan pada titik-titik nyeri meridian pada sisi anterior anggota gerak bawah, permukaan anterior tubuh dan permukaan lengan baik sisi anterior maupun posterior. Posisi tertelungkup dengan lengan ditekuk di sisi kepala. Perawatan yang dilakukan pada titik-titik nyeri meridian yang terletak pada sisi posterior anggota gerak bawah, permukaan bokong dan permukaan punggung. Sikap atau posisi duduk. Perawatan yang dilakukan adalah pada titik-titik nyeri meridian yang terletak pada seluruh permukaan kepala. Sikap mental dan penampilan fisik terapis. Sikap mental. Dalam menghadapi pasien, seorang terapis harus dapat memperlakukannya sebaik-baiknya. Pasien merupakan individu yang satu dengan lainnya memiliki karakter yang tidak sama, terlebih lagi penyakit yang diderita seringkali menuntut perlakuan yang baik dari orang lain, yaitu orang yang sehat termasuk di dalamnya terapis. Ketika berhadapan dengan pasien, seorang harus bersikap
ramah, sabar dan luwes. Sikap terapis yang demikian membuat pasien bersimpatik dan lebih memiliki sugesti untuk sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya sikap yang agak keras, angkuh dan kaku akan mempersulit proses pengobatan selanjutnya karena akan timbul rasa antipati penderita terhadap terapis. Sebagai akibatnya, pasien tidak lagi berkenan menjalani proses selanjutnya menjaga rahasia pasien. Seorang terapis, meskipun bukan dokter, harus teguh memegang rahasia pasien. Seringkali pasien yang datang ketika melakukan wawancara berterus terang atau membuka rahasia pribadinya yang berhubungan dengan penyakitnya. Jika seorang terapis tidak dapat menjaga rahasia pasien, maka akan berakibat tidak baik terhadap komunikasi dengan pasien tertentu karena pasien sudah tidak menaruh kepercayaan lagi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh terapis untuk kebutuhan diagnosa. Penampilan fisik terapis. Ketika berhadapan dengan pasien, terapis harus berpenampilan baik sehingga dapat menyejukkan pandangan mata para pasien. Di bawah ini hal-hal yang perlu dilakukan supaya terapis berpenampilan meyakinkan, yaitu berpakaian bersih, rapih dan longgar sehingga tidak mengganggu pasien. Pada waktu melakukan praktek, terapis tidak boleh memakai jam tangan, cincin, gelang dan kuku harus dipotong pendek. Memakai kacamata, khususnya terapis tunanetra hendaknya berkacamata hitam. Sebelum dan sesudah melakukan terapi harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di dalam melakukan prakteknya, terapis harus membawa handuk kecil untuk menjaga kemungkinan keluarnya keringat. Teknik pemijatan agar dapat melaksanakan praktek pemijatan terapi zona meridian. Terapis harus menguasai teknik pemijatan dengan sempurna. Untuk itu bagian dari tangan yang digunakan untuk memijat harus sudah terlatih dengan baik. Adapun bagian-bagian dari tangan terapis yang dapat digunakan untuk memijat adalah sisi ibu jari, ujung dan permukaan ibu jari, ujung-ujung jari lainnya, telapak tangan, pangkal telapak tangan, siku. Keenam bagian tangan di atas harus dapat melakukan pemijatan dengan terampil. Dalam dunia pijat memijat, dikenal teknik pemijatan yang terdiri dari bermacam-macam manipulasi, yaitu effleurage, gosokan. Adalah suatu gerakan dengan menggunakan seluruh permukaan tangan melekat pada bagian-bagian tubuh yang digosok. Bentukan telapak tangan dan jaringan-jaringannya selalu menyesuaikan dengan bagian-bagian tubuh yang digosok. Tangan menggosok secara supel menuju kerah jantung, sentripetal. Variasi effleurage terdiri dari gosokan dengan menggunakan telapak tangan, dangkal. Gosokan dengan menggunakan telapak tangan, dalam. Gosokan dengan menggunakan punggung kepalan pada otot-otot yang besar dan lebar, dalam. Petrisage, pijatan, adalah suatu gerakan pijatan dengan menggunakan 4 jari merapat yang berhadapan dengan ibu jari selalu lurus dan supel. Adapun variasi petrisage terdiri dari keneading, pijatan, adalah suatu gerakan pijatan dengan menggunakan satu tangan atau dengan kedua belah tangan, jaringan ditekan di antara kedua telapak tangan dan jari-jari. Wringing sama dengan welken, gosokan lipat pindah. Adalah suatu gerakan pijatan dengan menggunakan kedua belah tangan, sikap tangan paralel pada otot yang bergerak berlawanan, sedang jari-jari ditarik agak dibengkokkan sedikit dan otot bergantian diangkat ke samping. Picking up, pijatan, adalah suatu gerakan pijatan dengan menggunakan kedua belah tangan, jaringan dipegang dan otot bergantian digerakkan ke muka dan ke belakang. Sucking, goncangan, adalah suatu gerakan goncangan yang dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan kedua belah tangan. Tapotement, pukulan, adalah suatu gerakan memukul dengan menggunakan satu atau kedua belah tangan bergantian. Adapun variasi tapotement terdiri dari beating, adalah suatu gerakan pukulan dengan menggunakan jari-jari lemas dan menggenggam. Sikap pergelangan tangan dorsal fleksibel melekuk ke belakang. Clapping, adalah pukulan dengan menggunakan telapak tangan dengan jari-jari yang membuat cekungan. Sikap pergelangan tangan dorsal plesio bergerak bergantian. Hacking,
adalah suatu gerakan pukulan yang banyak memerlukan praktek sehingga mencapai kemahiran. Pounding adalah suatu gerakan pukulan kombinasi antara hacking dan beating. Jari-jari rileks, jatuhnya tangan seperti hacking dan jari kelima jatuh pada daerah yang dipukul. Friction, gerusan, adalah suatu gerakan menggerus yang kecil-kecil menggunakan ujung 3 jari yang dirapatkan, ibu jari, pangkal telapak tangan, ujung siku dan buku-buku jari. Vibration, getaran, adalah suatu gerakan menggetarkan yang dilakukan menggunakan ujung-ujung jari atau seluruh permukaan telapak tangan. Stroking, mengurut, adalah suatu gerakan mengurut dengan menggunakan ujung-ujung 3 jari yang dirapatkan. Skin rolling, lips atau menggeser kulit, adalah suatu gerakan melipat atau menggeser kulit. Chiropratik, melonggarkan persendian, adalah suatu gerakan melonggarkan persendian yang dilakukan setelah pijatan sebagian atau seluruh tubuh selesai untuk keperluan praktek sistem pijat terapi zona dan terapi meridian. Manipulasi-manipulasi yang digunakan adalah friction, stroking, petrisage dan tapotement variasi beating. Friction, gerakan ini dilakukan mula-mula dangkal, mantap dan dalam. Gerakannya memutar searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Manipulasi ini digunakan untuk daerah telapak kaki, bokong dan sepanjang kanan kiri tulang belakang. Stroking, pijatan ini berguna untuk melancarkan peredaran darah vena dan getah bening, relaksasi dan mengurangi rasa nyeri, mengurangi kelelahan, membantu penyerapan, absorpsi peradangan, memperbaiki proses metabolisme. Petrisage variasi picking up adalah gerakan pijatan yang menggunakan kedua belah tangan, jaringan dipegang dan otot bergantian digerakkan ke muka dan belakang. Manipulasi ini banyak digunakan pada daerah otot-otot tengkuk dan bahu, lengan atas, tangan dan jari-jari serta tungkai bawah dan kaki. Pijatan ini berguna untuk menghancurkan kumpulan sisa-sisa pembakaran dalam sel-sel otot yang sudah mengeras yang disebut myogelosis atau asam susu, menekan atau mendorong sampah-sampah yang terdapat di dalam jaringan pembuluh darah balik, pembuluh vena, untuk melonggarkan kulit dan otot dari tulang, untuk mempengaruhi kulit dari tulang, memperbaiki proses metabolisme. Tapotement variasi beating. Manipulasi ini digunakan hanya sebagai tambahan setelah terapis selesai melakukan pijatan penyembuhan. Adapun kegunaan manipulasi ini adalah melancarkan peredaran darah dan getah bening, merangsang otot-otot, menambah tonus otot, efisiensi otot dan elastisitas otot, memberikan rasa nyaman, segar dan kehangatan tubuh, merangsang syaraf apabila dilakukan dalam waktu yang singkat. Kalau dilakukan terlalu lama akan mematikan syaraf. Memperbaiki pencernaan makanan kalau dilakukan dengan kuat. Memperbaiki metabolisme dan dapat menaikkan suhu tubuh kalau dilakukan dengan manipulasi lain. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.